Ada sejumlah ex-kadar PDIP Solo yang kini resmi menjadi bagian dari Partai Solidaritas Indonesia. Ada tiga sosok, mereka adalah Ginda Ferah Triawan, kemudian Diah Retno Pratiwi, dan Wawanto, yang sebelumnya mereka ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Solo dari PDIP. Nek dipikir-pikir, sebenarnya ngelihat perkembangan politik sekarang itu lucu banget. Banyak sesuatu yang sebenarnya di politik itu janggal. Sekarang malah dijalani sama politisi-politisi itu. Malah Om Begawan nganggapnya ini jadi buat selingan. Hiburan di tengah tidak menentunya. Arah kebijakan pemerintah, namanya juga para politisi, mereka tentu punya bayangan pada masa depan diri mereka di masa mendatang. Jadi tak bocori ya, kemarin tuh diberitakan ada 3 kader PDIP Solo, ini termasuk kader senior loh, sempat jadi wakil rakyat dari Partai Merah, KOK ya, dengan kerelaan diri, malah gabung ke PSI. Tentu PSI nih, ya PSI Solo, tepatnya DPD PSI Kota Surakarta, mereka yang bergabung itu ada Mas Ginda Ferah Triawan, lalu Mbak Diah Retno Pratiwi, sama Pak Wawanto. Ketiganya dikenal ex-anggota fraksi PDIP. Bagaimana Om Begawan melihat ini? Ya, itu perkara biasa. Tapi sebagai orang yang punya banyak teman di Partai Banteng, beberapa diantaranya minta Om Begawan angkat kabar ini. Sebab menurut penuturan mereka banyak yang gak paham apa pertimbangan dari ketiganya. Oke lah, bila di pemilu kemarin PSI Solo dapat 5 kursi, melonjak 400% dari pemilu sebelumnya, siapapun paham dari 1 wakil rakyat naik jadi 5 wakil rakyat, itu beneran gede. Bisa jadi Bro Ginda, Sis Diah, dan Bro Wanto menilai di ajang demokrasi 5 tahunan, berlaku rumus pelonjakan 400% sak terus maksudnya gimana? Nek dari 1 kursi, kemudian bertambah 4 kursi, ya pada 5 tahun mendatang, dari 5 kursi terus jadi 20 kursi, lalu pemilu 2034 jadi 80 kursi. Padahal jumlah maksimal anggota DPRD Solo hanya 45 orang. Sekali lagi, ini perkiraan Om Begawan terhadap tindakan 3 orang tadi ya. Tidak semua yang tak pikir itu selalu benar, bisa juga salah. Nah, terus bisa pula mereka bosen di kandang banteng, nggak betah bareng, pindahlah ke kandang gajah. Siapa tahu bisa naiki si gajah itu. Alias cari kedudukan yang lebih terbuka. Nek banteng yang dinaiki, beratlah resiko jatuh atau cedera. Jelas lebih terbuka dibanding naik gajah. Intinya, menjinakkan banteng lebih ribet dari menjinakin gajah. Sebagai bekas wakil rakyat, saat mereka masuk ke PSI, otomatis punya bekal yang lumayan. Selain itu, berteman dengan gajah itu lebih masuk akal, terlihat normal, kan gak ada yang pernah tahu. Emang banteng bisa jadi hewan yang bisa jadi peliharaan yang nurut sama manusia. Walau begitu, dengan mereka bergabung harus tak apresiasi, minimal mereka jujur lah, tidak malu membuka pandangan politik buat rakyat Solo. Nek meh gabung atau pindah partai, ora usah unlep, gojak gajek, plendak plenduk serba ragu. Itu keputusan yang cukup berani. Soalnya mereka wong Solo, di mana kota kelahiran sama tempat tinggal. Pak Jokowi sudah lama wis dikenal kampung Banteng. Meski PSI mampu melipat gandakan wakil rakyat, ada sisi yang mesti kita lihat, kita perhatikan, kita tahu bareng-bareng. Apakah PSI di era kepemimpinan Bro Kaesang performa sama dengan kepemimpinan Sis Grace sama Bro Giring? Nah, di Solo sendiri, saat PSI hanya memiliki Bro Yogo sebagai wakil rakyat,
hasil pemilu 2019, bisa apa dia? Adakah pernah kita dengar pandangan-pandangan kritisnya? Pernah kita tahu apa gebrakan wakil rakyat dari Partai Gajah itu? Jangankan di tingkat kota Solo, di tingkat nasional saja, tampak kok gaya kepemimpinan Bro Kaesang itu tidak mewarnai situasi politik blas. Apapun yang diresahkan publik, Partai Putih Hitam tidak coba ambil peran, turut memberi masukan, atau mendesak pemerintah membenahi situasi yang ada. Kan sikap yang begituan mencirikan mereka, bukan partai yang akan memperjuangkan perbaikan kesejahteraan rakyat di Solo sendiri. PSI memang bisa bekerja kayak apa? Apakah PSI selalu hadir bersuara buat ngebela wong Solo? Contoh, tak sodorkan beberapa isu lokal yang minim dari respon 5 wakil rakyat PSI saat terjadi polemik ayam goreng mengandung babi. Ada yang tahu siapa yang turut bersuara wakil rakyat dari PSI tentang ini? Terus yang perkara penipuan koperasi BLN. Banyak kok kader dan simpatisan PDIP Solo ngerti beneran siapa Mbak Diah, Pak Wawanto, dan Mas Ginda. Secara pribadi, Om Begawan ya kenal, tapi nggak elok buat diriku membuka beberapa informasi personal yang tak ketahui. Jadi sebagai pihak yang kenal hanya menyodorkan fakta politik saja, termasuk peta politik di ajang demokrasi 5 tahun mendatang. Topik ini tak angkat, bukan karena ngelani mereka bergabung ke PSI, juga bukan disebabkan meh gondeli mereka, atau ada yang ngira aku hanya sekedar ngasih pembelaan buat PDIP saja, nggak ada yang begituan. Aku dudu wong PDIP, tidak juga simpatisan, apalagi kader. Justru ini tantangan buat Pak Wawanto, Jeng Diah sama Mas Ginda, buat lebih mendinamisir isu perkotaan. Mari berkompetisi dan bertarung gagasan buat meningkatkan kualitas demokrasi di Solo. Karena gini juga, saat Pak Jokowi sudah purna tugas, wes balik ngomah, kok nggak pernah bicara tentang kota. Padahal dia sempat hampir 2 periode memimpin tanah kelahirannya itu. Sekarang Solo kayak nggak punya kepala daerah wae. Wali kotanya nggak tahu kemana. Tidak ada ide-ide, gagasan brilian, sesuatu yang bisa mendinamisasi kota. Nek nggak ada gerakan apapun, ya roda. Ekonomi nggak seser mubeng, nek ora muter banter, otomatis oli yang menggerakkan roda. Itu jumlahnya terbatas. Akibatnya, rakyat yang terkena imbas duluan. Kalau melihat Mas Wali sama Mbak Wawali, mereka itu kan entrepreneur muda. Masak sih nggak mudeng bagaimana bikin daerah yang mereka pimpin bisa gerak lebih maju. Oke lah, jangan berkaca dengan kinerja wali kota sebelumnya yang memang didukung dana APBN, dana CSR, dana bantuan negara lain, hingga dapat kucuran hibah. Sulit mengulang itu semua, sebab kepala daerah yang sekarang bukan siapa-siapa. Nih, tak kasih saran dan masukan ya, optimalkan saja apa yang sudah diinisiasi Pak Jokowi dulu. Ada SIPA, ada Solo Menari, ada SBC, SIM, dan masih banyak lagi 3 orang tadi bisa dijadikan penasehat atau staf ahli wali kota buat mengakselerasi pembangunan Solo. Jangan semua menunggu dari rakyat. Kota ini mesti digerakkan atau dirangsang sama pengambil kebijakan. Kita sama-sama tunggu aja, coba apa yang bisa digerakkan.